dari Bu Lingling. Iya, Bu Ningsih. Anda memilih makanan mulai dari matanya, melihat warna hidungnya, merasakan dengannya untuk rasa kenyang. Maksudnya, Bu Lingling, mana, ini problemnya Bu Lingling pengennya dia bisa gini, anak ibu ini kayaknya hipersensorinya. Dia memilih makanan, melihat Iya, matanya, lihat warnanya, hidungnya mau dicium dulu, dirasakan dulu. eee, maksud saya begini Bung Nifei, Ya, dia nggak urutannya nggak itu semua. Maksudnya saya begini, kalau dia udah lihat dengan mata, udah nggak cocok, dia udah nggak mau gitu. Jadi oh, dia bisa lihat dari warna, dia nggak ikuti urutannya semua, salah satunya. Kalau misalnya warnanya oke, masuk, dia suka gitu kan, tapi tiba-tiba aromanya naik, dia nolak gitu. Terus kalau misalnya warnanya oke, aromanya oke, pas masuk di mulut, di lidah, udah kena rasanya kan, asam, dia udah nggak mau. Kalau dia, semuanya oke, terus ternyata dia gigit, teksturnya itu tidak seperti yang dia mau, dia nolak, dia keluarin. Ibu, anak ibu ini berarti kan ininya hiper, dalamnya tuh loh, sensori peraba, perasa Ya, perasa. ya, Jadi untuk menurunkan sensitivitasnya itu cuma satu, harus mencoba banyak kali sampai sensitivitasnya turun, gitu. ya, Jadi, baik. seperti yang tadi saya ngomong sama Ibu, pilih satu makanan yang Ibu pengen dia makan. Nah, Ya, kasihlah, apa, potongan kecil, yang dia nggak suka, dia nggak yang suka, mau dicoba. heeh, Heeh, saya selalu mulai dari potongan kecil, Bung Mifei, dari seujung sendok teh. iya, terus gimana? Eee, Seperti tadi, biasanya kalau udah dia tolak, misalnya dari segi warna dia udah meragukan dari warna sayur, warna kuning, warna apa itu, dia udah nggak mau. Tapi kalau dia warnanya dia oke, seperti tadi saya kan kasih jus, apa, ada satu suplemen gitu, jus, itu saya kasih 1 sendok teh. Jadi dia siap kan, dia warnanya oke, dia terima, saya kasih lihat lagi, saya teteskan madu karena dia memang suka madu, Mmm, masuk di mulutnya, langsung dia keluarin. nggak apa-apa? Iya, jadi kalau sudah seperti itu, saya tahu bahwa waktu saya memperkenalkan, sesuatu yang baru, saya nggak bisa kasih lihat dia kemasannya, karena kalau dia lihat kemasannya, dia akan nolak. Saya harus akalin lagi berikutnya kalau mau tetap dengan produk yang sama, ya saya campur gitu. Gini Ibu, Harus kalau waktu dia melepeh itu apa Ibu marah sama dia? enggak enggak, Jadi gini, Ibu ada sesi mencoba. Mencoba itu ya, kalau dia nggak, menolak, "Ini kamu coba ini, walaupun dikeluarkan." Mencoba itu kan nggak makan. iya Hadiah ini, makan makanan apa yang dia suka, karena dia kan pengen membuang sensasi itu. iya Karena kita, umpamanya eee, dia cuma mungkin taruh di dalam mulut sampai 5 hitungan. Nah dia muntah, Bu Mingfei, karena ada sesuatu yang bikin dia bisa muntah. nah, iya, maka dari itu saya ngomong kalau dia, eee, gini, sekarang itu dia kan semuanya itu hiper, sik tah, apa Ya, tadi, eee, cukup banyak sih, kayak sayuran buah itu. enggak, Ibu gini, ini kan ada rasa yang dia nggak suka, hidungnya Ya, memang rasa sama hidung itu jadi satu, karena iya, kan pasti ada rasa, ada baunya, terus iya, matanya melihat warnanya. Coba Ibu cuman berikan satu yang rasanya plain seperti nasi. Nasi iya, itu eee, yang jadi masalah ke anak-anak itu teksturnya, granul-granul itu. Ada anak yang nggak iya, suka itu. Jadi hanya satu tantangannya dia ya, granulnya itu, tapi rasanya enggak. Jadi kalau makanan itu tekstur, sama rasa, sama bau, ya toh. iya, Terus temperature, apa, mau panas, dingin gitu ya. suhu, iya, Nah, Ibu pilih satu makanan yang tantangannya di dia, itu cuma satu. Biasanya
yang nggak berbau, yang nggak berasa, mungkin cuma teksturnya aja. Saya ngomong contohnya beras, nasi. Ya. Iya. Jadi ibu pilih satu. Jadi tantangannya dia tuh kalau mamanya ibu tiga-tiganya dia nggak suka, itu dia mungkin bisa muntah. Jadi Iya. keluarkan satu dulu. Kalau untuk kita mau challenge rasa, ibu buatlah itu sebagai kayak ini apa didilute gitu loh bu, didilute. Kayak apa namanya? Aku nggak suka rasa yang semangka. Aku kasih air yang agak banyak. Iya. Jadi kita kasihkan kayak umpamanya kita nggak suka nangka ya, jus Iya. jus nangka. Tapi kalau aku buat jus nangka itu sangat-sangat encer, nangkanya sedikit, tapi masih ada baunya kan. Nggak mau Bu Mimfe. Saya buat gitu pepaya, saya kasih susu. Dia kan suka minum. Jadi dia cuma suka air putih, susu, dan warna coklat. Nah, sekarang ibu itu berarti kan tahu ibu dia sangat terbatas. Air putih, Iya. susu, coklat. Susu Coklat es krim. ada rasanya enggak? Kalau susu saya kasih dia yang standar, maksudnya kayak vanila. Enggak, rasanya itu manis atau tawar? Dia milih-milih gitu, apa ya, kasih tawar sedikit nggak apa-apa, kalau produk Denko dia minum. Baru-baru ini mau coba Pediasure karena saya pikir dia nggak ada sayur buah, dia nolak. Kalau dia udah suka misalnya Denko, ataupun susu apapun, dikasih encer, dikasih manis, dia oke. Susu cair pun gitu. Gini, saya tahu anak ibu itu sangat sangat ini ya. Jadi gini, eh, jadi maka dari itu saya minta ibu memilih makanan yang Ya, challenge-nya, tantangannya cuma satu. Kayak ibu tadi ngomong itu jangan susu sebenarnya dia suka, tetapi begitu ya, dicampur sama papaya, dia nggak mau kan? ya, Ah, pepayanya itu seberapa banyak. Jadi saya mau ibu gini, pepaya itu di jus, habis itu iya, dikasih air banyak. iya. Nah, Udah, jadi pepayanya sedikit, terus kasih susu cair, terus saya kasih susu kental. enggak dikasih gitu. Saya Oh, pepayanya aja di jus, terus dikasih air banyak. tapi warnanya kan jadi ada warna pepaya. Loh iya, tapi saya mau ambil kalau ibu satu potong pepaya dikasih air 1 liter, itu kan Iya, sangat-sangat encer kan ibu. iya. Dia Nah, lihat warnanya dulu. nah, itu ada warna, itu ibu masukkan di coklat, Oh, kan nggak ke kelihatan. coklat. Ada bau, Benar-benar. ada bau pepayanya kan, tapi walaupun Iya, sangat-sangat apa ini sangat-sangat light lah. iya, benar. Nah, jadi ibu kalau pepaya itu kan kita mau challenge di baunya kan. Iya, Nah, benar. itu seperti itu, Bu. Jadi ibu pilih satu makanan tapi satu challenge dulu. Jadi dia mungkin Iya, mau challenge di baunya, jangan bau dan rasa. Dia pasti akan iya, dan kalau rasa ya rasa tok tanpa ada baunya. iya, Makanan yang nggak ada baunya tapi rasanya aja yang spesifik gitu. Ya itu iya, kalau mau dari yang seperti dilute itu. Atau dia kalau iya. bau ya, Bu, Ibu kalau umpamanya gini, dia suruh bau pun itu dia bisa muntah nggak? Kadang bisa kayak misalnya odol gigi kan, Heeh. saya udah cari beberapa, saya udah kasih sedikit, dia muntah gitu. Jadi, saya kasih lihat aja terpaksa kan, syukur dia masih mau sikat Ini gigi. loh, Ah, kan kita kan mau challenge baunya. Nah, iya, jadi sikat giginya saya kasih odol sedikit, kasih tahu bahwa ini sikat gigi, walaupun nggak mau odol mesti dicuci, saya kasih tahu gitu, supaya ada aromanya tertinggal sedikit. mmm, Nah, itu dia masih mau, sampai tahap di situ aja, terus seperti itu. nah, Ibu nggak berani menambah. Sekarang Nambah, dia nggak mau, Ibu sikat giginya sehari cuma 3 kali kan, Bu? 2, 2. Nah, Ibu iya, perbanyak tuh iya, aktivitas sikat gigi itu. Nah, setelah iya. itu Ibu memang dicuci, tapi cucinya jangan bersih-bersih.
Iya, nanti saya coba, Bu. Tapi dia itu hari memang waktu habis saya cuci gitu, nggak terlalu bersih, dia lihat-lihat, terus dia cium-cium dulu baru dia berani kasih masuk di mulutnya. Sekarang gini, Bu, sekarang itu semua memang gini, Ibu anu dia, pokoknya dia mau mencium. 1 hari 5 kali mencium. Enggak apa-apa. Oh, iya, baik. Dia mau dari penciumannya itu dikurangin dulu Oh, iya. sensitivitasnya. Setelah itu baru ke mulutnya. Jadi satu-satu dulu gitu, Bu. Iya, Ya, tolong iya. saya juga dianu, coba Saya nanti paham, Bu. ya, kalau ada yang buah yang punya 2 rasanya dan baunya dia nggak suka, ya jangan. Dari bau Iya, lah, bau itu kan mencium gini aja loh. Nah, iya. jadi mungkin itu taruh aja mungkin di bajunya atau di apa ya, kalau dulu ada Oh, iya. sapu tangan yang kita kalau dip sama itu kan ada bau-baunya toh. Iya. Dip Iya, soalnya waktu dulu itu, pernah konsul dengan salah satu dokter, sejak itu saya di mobil pun tidak ada aroma, harum, pokoknya saya bersih dari aroma semua. yang aroma yang artificial itu nggak usah. Jangan. Iya, bener, sehingga biar bajunya pun itu saya pakai, sabun yang standar, jadi nggak terlalu kenceng baunya. Nah, ini sekarang kita kan gini, kita sudah tahu ada Iya, hiper di iya, pencium. penciuman. Nah, kita mau menghilangkan sensitivitasnya kan, Bu. Iya, Nah, iya, itu harus dilakukan. dikasih, iya, Sikat gigi, Ibu semakin sering, kalau gini, iya. Ibu bau pepaya. Kalau kita potong pepaya ditaruh di atas meja tuh bau nggak ya? Bau ya? Bau juga Iya, ya? iya. Nah, Dia kabur waktu saya apa namanya itu, wortel kan, wortel saya di dapur lagi serut kulitnya, dia datang gitu. Kan belum kecium, dia tanya, "Mama bikin apa?" Saya bilang, "Oh, mama lagi kupas wortel." Pas eh, dia tengok, saya lagi serut, langsung aromanya kan naik, dia langsung nggak bicara, kabur, dan waktu dia kabur itu langsung dia muntah, eh. keluar semua susu. Nah, berarti dia tuh sangat sensitif, Bu. Iya, Ibu benar-benar itu harus kalau wortel gitu ya, itu didiliut iya, air, diencerkan sama air. Mungkin satuan iya, wortel dikasih sama air 1 liter itu jadinya mungkin udah nggak berwarna lah, Bu. iya, Tapi benar benar, baik. masih ada. Nah, itu mungkin dia masih bisa. Dari sana Ibu mungkin diliutnya dari 1 liter jadi Iya, 8 dikurangi. mili, 500 mili gitu loh. Iya. Oke, oke, saya paham, Bu. Oke, Bu Lingling. Iya, thank you, Bu Mingfei. Oke, sama-sama. Iya, Heeh. Bagaimana mengajari anak mengontrol pemakaian odol, sabun, dan sampo, selalu menyicit berlebihan. Mamanya Nicolo ini gini, kalau pakai pakai kalau odol itu kan sekali cet gitu kan, ya dikasih anak-anak ini harus punya aturan yang pokoknya sabun ya sekali ceret. Nah, jadi 1 kali, karena kadang-kadang mereka kan berkali-kali ngambilnya sabun atau sampo gitu loh. Jadi kasihlah kamu anu aja 1 kali cukup kayak odol 1 kali. Nah, jadi supaya dia nggak mencet berlebihan gitu, Bu. Kalau yang ditindis iya cuma 1 kali atau 2 kali, tapi kalau kayak yang bentuk tube itu 1 kali pencet tuh keluar banyak sekali. Banyak sekali Ibu kasih penghalang. Itu di depannya itu apa, lubangnya itu diperkecil. Dengan cara apa? Mungkin ditambahkan lagi kayak itu loh, Bu. Ibu tahu kalau kita buat kue itu loh, ada yang moncongnya kecil itu loh, Bu. Halo. Ya. Apa namanya yang moncongnya kecil itu, atau gini Bu, kalau yang ini yang tube dia kan begini toh Bu, ya. Iya. Ibu kasih dia latihan untuk berarti anak ini motorik halusnya kan kurang, ya toh. Memencet sesuatu yang kayak itu yang lembek itu loh Bu. Nah, kita ajarkan dia kekuatan yang dia bisa lakukan kalau mencet itu segini.
Jadi dia masih umpamanya berlubang, lubangnya sampai seberapa. Jadi dia bisa tahu ukurannya mencetnya itu dari si Play-Doh itu, Bu. Pakai Play-Doh ya. Nah, Ibu kan kelihatan kalau mencet segini kira-kira tipis itu sampai ke dasarnya itu butuh yang seberapa aja. Ini mencetnya ya segitu aja. Jadi setelah itu dia mencet lagi di apa Ibu kalau ada bekasnya apa toothpaste itu dikasihlah apa sesuatu yang gel yang kental gitu loh. Ya mungkin ya toothpaste itu, Bu. Jadi coba kamu pencet. Pencetnya seperti kekuatan kamu mencet ini. Iya, iya. Jadi kita mengajar dia motorik halus gitu loh, Bu. Iya. Seberapa kuat dia memencet itu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ini Bu Lingling, gimana kegiatan latihan sensor untuk menjinjit dan Anda mau? Belum mau. Oh, sudah saya. Untuk menjinjit itu Bu Lingling bisa tanya sama Dokter Ali. Itu biasanya ada hubungannya dengan ini apa? Digestion. Bu Ria, anak saya kalau melihat suka anak saya kalau melihat suka kecilkan matanya, Bu. Terus tiba-tiba mau apakah ini melihat apa ini, Bu Ria? Karena kalau melihat cahaya mungkin dia hipersensori. Ini kalau melihat dia mau mempermainkan pandangan dengan dia menyipit-nyipitkan, nah itu apa namanya biasanya sesuatu yang dia sukanya kelewatan itu. Jadi dikasih ibu bisa mengajak dia berdiskusi tentang apa yang dia lihat, yang dia suka lihat itu. Atau yang dia suka lihat itu, ibu foto diperbesar. Kalau itu sudah selebar A4, mungkin dia nggak bisa ngecil-ngecilkan lagi. Dan dia terakhir kalau nggak bisa lagi, itu bendanya apa, Bu? Bisa dihilangkan nggak, Bu? Bu Ria? Tidak ada, Bu Ria. Ya sudah, enggak ada. No, aku pengen tahu apa bandanya itu. Bunda Amar. Anak saya Amar 5 tahun, kalau keluar rumah mau pakai baju, tapi kalau di rumah pasti dibuka, dipakein, pasti dibuka. Ini Bu, kalau keluar rumah dia mau pakai baju. Anak Ibu kurus atau gemuk, Bu? Sedang-sedang sih, Bu. Oh, sedang-sedang. Kalau keluar rumah pakai baju, begitu di rumah, apa ada orang di rumah yang suka nggak pakai baju? Iya juga sih, Bu. Bapaknya, tapi kalau menjelang tidur nggak tiap ini juga. Nggak mungkin dia ngikutin bapaknya suka nggak pakai baju di rumah. Oh, gitu ya, Bu. Enggak, pikirnya kayak asal nyampe rumah pasti dibuka bajunya, cuman pakai pampers. Karena bapaknya juga seperti itu, benar nggak, Bu? Tapi kan bapaknya di kantor, Bu, nggak ada orang, nggak dilihatin. Iya, tapi kan dia tahu kalau bapaknya datang ke rumah selalu sampai rumah dia buka baju dan pakai baju lagi, benar ya? Iya juga sih, Bu. Nah, ya itu, Bu. Itu Ibu harus ya bapaknya harus juga sekarang pakai baju. Oh iya, Bu. Oke. Bisa satu pertanyaan lagi nggak, Bu? Mumpung dibacain, mumpung ketemu juga. Iya. Anak saya punya kebiasaan itu kalau pulang, pasti kalau dari luar entah habis terapi atau keluar jalan-jalan, pasti pulangnya harus mampir Indomaret, jajan gitu. Nah, kalau nggak mampir pasti nangisnya lama sampai setengah jam. sekarang gini, kalau cara yang agak nggak terlalu ekstrim,
Nah, kalau nangisnya berapa? Setengah jam? Iya, Nggak apa-apa, sampai Bu. iya. Berisik, Bu. Takut tetangga ini dengar. Gini, Bu. Ibu kalau dia nangis, kasihkan minum. Ya, Ibu kalau mau dia selesai nangisnya cepat, Ibu lakukan sesuatu seperti gini. Mungkin dia suka makan apa? Mangga, mungkin ya. Dia nangis di sana tuh. Ibu makan mangga aja pelan-pelan sendirian. Dia kan pasti akan ngelirik. Ah, aku juga mau mangga. Jadi nangisnya kan nggak lama. Nah, Ibu mungkin bisa belikan yang dia beli di Indomaret. Tapi Ibu belikan dulu taruh di rumah. Hah? Jadi yang saya cut itu adalah kegiatan beli di Indomaret. Mungkin dia suka roti apa ya. Tapi Ibu sudah belikan di rumah, jadi dia nggak boleh mampir lagi di Indomaret. Dia sampai rumah kan nangis. Nah, Ibu makanlah roti yang dia biasanya beli di Indomaret. Iya, Bu. Gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Semoga Iya, berhasil, Bu. ya Amar. Oke. Ya, kayaknya Terima kasih, Bu. iya, makasih. Yuk, mari. Kayaknya sudah mau ya. Sudah selesai semua ya, Ya Bu, sudah semua Bu, sudah terjawab semua. Yang terakhir cuma ini apa dari ucapan dari orang tua. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.